Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membongkar sebuah blender Philips dengan kerusakan tidak bisa berputar atau mati total. Ini mati total, tidak bisa hidup, tidak bisa putar. Kita bongkar dulu ya. Biasanya Philips paling kuat dibanding blender-blender lain. Sekarang kita bongkar ya, apa kerusakan di dalamnya. Ya, padahal ini tergolong masih baru, belum lama. Paling mungkin dari belinya belum lama ini. Kalau coolnya habis tidak mungkin, masalah ini masih baru. Tahu, kita cek dulu apa sebabnya dan apa masalahnya ini. Sekarang kita bongkar dulu, kita lihat dulu dan kita ukur. Kita bongkar, kita di dalam ada baut 2 biji. Biasanya kalau Philips paling kuat dibanding blender-blender yang lain, Philips paling kuat. Ya, sekarang udah kebuka. Kita tinggal cek apakah yang rusak. Apakah yang rusaknya di bagian dioda atau di bagian switch saklar atau di bagian soket. Kita cek satu persatu, mungkin bisa saja dari saklar, bisa dari dioda untuk memperlambat atau mempercepat putaran dinamo. Kita cek di bagian saklar. Kayaknya bagus saklar. PR-nya masih bagus. Jadi kalau ditekan ke bawah dia masih bisa kembali ke atas. Berarti PR-nya masih normal. Ya, kita ukur di bagian dioda, barangkali ada yang putus atau kebakar. Kita ukur bagian saklar. Iya, mungkin ini kalau mengukur saklar itu harus dibuka dulu, dikarenakan sulit untuk mengukur antara pin 1 dan pin 2 apakah dia connect atau tidak connect. Ini harus dibuka dulu.
emang agak susah karena si saklar terjepit. Jadi saklar itu tidak pakai baut, jadi dia dijepit sama plastik. Biasanya kalau di blender memang paling rawan saklar, bagian saklar yang sering rusak. Ya dikarenakan dia sering kena air atau sering karena dipijit-pijit mungkin cepat rusaknya. Tapi setelah pengukuran ternyata saklar bagus, tidak ada masalah. Tinggal kita ngecek yang lain. Sekarang pasangin dulu saklarnya. Saklar aman, tidak ada masalah. Tinggal kita ngecek yang lain. Mungkin bisa dari dioda. Dioda adalah untuk mengatur kecepatan, rendah atau tinggi putaran. Bisa saja dari salah satu dioda putus. Kita cek di bagian soket, apakah bagian soket terkena korosi. Mungkin bisa saja terkena korosi. Soketnya masuk tapi dia tidak connect. Soket biasanya terletak di bawah saklar switch gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya. Biasanya di belakang switch. Kita buka, apakah soketnya bagus atau tidak. Kita ukur apakah soket nyambung atau tidak. Soket biasanya dari kabel setrum AC, yang satu langsung, yang satu melalui gigi yang ada di dioda, yang ada di panel gigi. Ternyata soketnya korosi, jadi soket masuk ternyata tidak nyambung. Jadi kelihatannya bagus tapi di dalamnya tidak connect. Sekarang kita buka soketnya dan kita gunting, kita akan langsung dan kita akan solderkan kabelnya dari soket itu. Sekarang udah putus
yang warna biru sama yang warna merah. Tinggal kita sambungkan saja antara warna biru dan warna merah. Memang soketnya kelihatan bagus, kayaknya tidak rusak, padahal di dalamnya udah korosi masuk tapi dia tidak connect. Sekarang kita sambungkan saja sama solder. Mungkin ini harus disolder, kalau tidak disolder kemungkinan bisa putus lagi, atau bisa juga antara kabel dengan kabelnya terjadi korosi lagi. Jadi alangkah bagusnya kita solder saja kabelnya. Mulai kita potong kabel yang warna biru. Sekarang kita mulai disolder antara kabel merah dan kabel biru supaya tidak terjadi korosi lagi. Kita solder dan setelah itu kita coba apakah akan hidup atau tidak. Nah, setelah disolder, kabelnya harus diisolasi dulu, dikarenakan kalau tidak dipakai isolasi kemungkinan bisa terjadi korslet sama yang lain. Sekarang kita coba. Sekarang kembali normal lagi blendernya dan siap dipakai lagi.